Selamat pagi anak-anak, apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Iya, Mas. Baik, terima kasih. Silahkan diaktifkan dulu kameranya anak-anak. Andrea, Selin, Velin, Quincy. Cornelius, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Vika Rossi, silahkan diaktifkan kameranya. Vika Rossi, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan doa ya. Kania bisa bantu Miss pimpin doa hari ini? Ya, Miss. Silahkan. Teman-teman dan Miss, mari kita berdoa. Tanya saya sekarang kami akan mulai pelajaran fisika, berkati kami agar kami dapat mengerti pelajaran fisika hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kania. Miss absen dulu ya. Untuk siswa yang disebutkan namanya, silahkan jawab hadir. Alex Mika Junior. Baik, Alex Mika belum hadir ya. Asa Nugraha. Vika Rossi, baik, Vika Rossi hadir ya. Junior bisa mendengar suara Miss? Junior bisa mendengar suara Miss? Bisa, Miss. Baik, Junior, kenapa sampai sekarang tugasnya belum dikirimkan? Nak? Junior, bisa berikan konfirmasinya kenapa tugasnya? Bisa diulangi? Tugas yang mana, Miss? Tugas dari pertemuan pertama di bab 1, Nak. Oh, saya udah kerjain tapi belum ngesen. Nah, minggu lalu kan sudah Miss infokan. Pengumpulan terakhir itu kemarin, sampai jam 6 sore. Karena junior tidak mengumpulkan, jadi sementara Miss kosongkan nilai junior ya. Sebelumnya junior sudah Miss infokan, setiap pertemuan juga Miss ingatkan, tapi tidak juga dikumpulkan. Jadi jangan salahkan Miss jika nilai di rapot PTS-nya Miss kosongkan. Karena sebelumnya sudah Miss infokan ya. Baik. Selanjutnya Asa Nugraha. Asa, bisa mendengar suara Miss? Asa tidak ada, Miss. Asa sudah hadir. Baik, selanjutnya Atara Yuska. Hadir ya. Selin. Hadir, Miss. Anak-anak kameranya diaktifkan dulu ya. Dion. Hadir, Miss. Dion hadir. Velin. Hadir, Miss. Hadir ya. Vika Rossi. Vika Rossi. Vika Rossi bisa mendengar suara Miss? Vika Rossi. Vika Rossi bisa mendengar suara Miss, Nak?
Baik, karena Vikaros tidak ada respon, jadi Miss masukkan waiting room ya. Selanjutnya, Gideon, Hadir, Miss. hadir ya. Kemudian ide bagus Rama. Gus Rama. Baik, Gus Rama sementara izin. Selanjutnya, Kaiden. Iya, Miss. Kemudian Kania. Kania, bisa mendengar suara Miss? Iya, Miss. Iya, Kania hadir. Kelly. Baik, Kelly tidak hadir untuk pertemuan hari ini ya. Selanjutnya Kesia. Kesia juga tidak hadir. Madeline. Hadir, Miss. Hadir ya. Quincy. Quincy hadir. Selanjutnya Quinesia. Hadir, Miss. Baik, kemudian Wilbert. Hadir. Hadir ya. Selanjutnya Cornelius Irawan. Hadir. Hadir ya. Nah, anak-anak, untuk nilai PTS-nya, apakah kalian sudah sempat mengecek nilai kalian? Baik ya. Nilainya sudah Miss berikan. Kemudian catatan-catatan di bagian yang salah juga sudah Miss berikan ya. Jadi bisa kalian lihat kira-kira di mana salahnya, di mana yang benar. Ya. Nah, di sana setelah Miss cek, ternyata masih ada beberapa siswa yang tidak mengikuti petunjuk kerja. Ya, di soal sudah Miss infokan, sudah Miss berikan petunjuk kerja harus diisi diketahui, ditanya rumus satuan, terutama di soal hitungan. Soal hitungan itu soal nomor 3 dan nomor 4. Petunjuk kerjanya sudah jelas di setiap soal, tapi masih ada beberapa siswa yang langsung memberikan jawabannya saja. Walaupun jawabannya benar, tapi tidak ada cara, jadi Miss potong poinnya. Ya, misalnya satu soal seharusnya dia benar dapat 25 poin, tapi hanya menuliskan jawaban, Miss berikan hanya 5 poin saja. Ya, jadi itu alasan kenapa walaupun jawaban kalian benar, tapi tidak Miss berikan poin penuh. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak untuk nilai PTS-nya? Miss, Iya, ada apa kalau Wilbert? misalnya jawabannya salah tapi pakai cara sama diketahui gitu. Iya. Kalau jawabannya salah tapi ada cara dan caranya benar, itu tetap ada poinnya. Ya, diketahui ditanya ada poinnya, menuliskan rumus ada poinnya. Malahan, siswa yang menuliskan cara diketahui ditanya, walaupun jawabannya salah, itu mendapatkan poin lebih banyak daripada siswa yang menuliskan jawaban saja, meskipun jawabannya benar. Karena Miss ingin lihat proses kalian menemukan jawaban. Ya, jadi tidak heran kenapa beberapa siswa walaupun jawabannya salah, tetap mendapatkan nilai di atas 75, karena di sana prosesnya lengkap. Ya. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan untuk PTS-nya, ya? Cara melihat nilainya gimana ya, Miss? Bisa diklik di bagian PTS-nya, Nak. Di sana sudah tertera nilainya. Di scroll ke bawah ada kok tulisannya. Iya. Di sana ada nilai yang langsung Miss berikan ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Nak?
Baik, untuk remedialnya nanti akan Miss adakan setelah pembagian raportnya ya. Jadi nanti nilainya akan diperbaiki pada tengah semester berikutnya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak untuk nilai PTS-nya? Mungkin ada yang bingung kenapa dapat nilai di bawah KKM, ada yang di atas KKM. Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan materi hari ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai suhu dan perubahannya. Silahkan diperhatikan slide dari Miss. Minggu lalu Miss sudah sempat mengingatkan bahwa hari ini kita latihan soal ya. Iya, latihan soal. Tapi sekarang latihan soalnya esai ya, bukan pilihan ganda. Karena setelah Miss lihat di PTS kalian masih banyak yang tidak bisa menuliskan cara. Jadi Miss ingin melatih kalian menuliskan cara. Jadi harus ada proses dulu baru ada jawaban. Jangan langsung jawaban. Nah, sebelum itu Miss ingin menjelaskan konversi suhu dulu ya. Anak-anak minggu lalu kita sudah belajar tentang konversi suhu. Di konversi suhu kan ada dua cara ya. Cara sederhana dan cara dasar. Kalian masih ingat untuk cara konversi suhu? Yang minggu lalu Miss jelaskan? Anak-anak sudah semuanya bisa melihat slide yang Miss tayangkan hari ini? Sudah bisa, Miss. Bisa. Jadi langsung Miss jelaskan dulu ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai konversi suhu. Konversi suhu ada dua cara. Cara yang pertama adalah rumus dasar ya. Kita menggunakan rumus dasar. Rumus dasar ini bisa kita gunakan untuk konversi suhu manapun. Misal dari Celsius ke Reaumur bisa. Reaumur ke Fahrenheit bisa. Fahrenheit ke Kelvin juga bisa. Ya, ini adalah rumus dasarnya. Di mana rumus dasarnya itu bunyinya suhu tengah ya, Tx ini adalah suhu yang berada di tengah, dikurangi suhu bawah, Tb suhu bawah, dibagi suhu atas, dikurangi suhu bawah pada termometer X. Di mana nilainya harus sama dengan suhu tengah pada termometer Y, dikurangi suhu bawah pada termometer Y, dibagi suhu atas termometer Y dikurangi suhu bawah termometer Y. Ya. Jadi ini adalah rumus dasarnya. Sedangkan ada lagi cara yang lebih sederhana ya. Cara kedua. Kita bisa menggunakan rumus Celsius dibagi skalanya. Skala Celsius adalah 5 ya. Sama dengan Reaumur dibagi skalanya 4 sama dengan Fahrenheit dikurangi titik tetap bawahnya 32 dibagi skalanya 9. Harus bernilai sama juga dengan Kelvin dengan titik tetap bawah 273 dibagi skalanya 5. Ya, untuk cara ini adalah cara kedua untuk konversi suhu. Minggu lalu sudah Miss jelaskan cara menggunakan masing-masing cara. Nah, sekarang Miss akan ajak kalian latihan soal dulu. Jadi silahkan diperhatikan soal yang ada di slide. Baik, soal yang pertama. Kalian perhatikan soal pertama, 60 derajat Celcius sama dengan berapa derajat Reaumur, sama dengan berapa derajat Fahrenheit, sama dengan berapa Kelvin. Ya, untuk menyelesaikan soal nomor 1, kita harus kerjakan satu persatu dulu. Ya, kita mulai dari konversi suhu dari Celcius ke Reaumur. Ya, nah kita bisa gunakan rumus yang mana saja. Boleh gunakan rumus yang dasar, boleh gunakan rumus yang kedua atau rumus yang sederhana. Miss di sini akan gunakan rumus yang sederhana, yaitu C/5 sama dengan R/4. Kita gunakan ini karena kita akan konversi suhu dari Celcius ke Reaumur dulu. Ya, dari Celcius ke Reaumur berarti C/5 sama dengan R/4. Ya, C-nya diketahui dalam soal bernilai 60.
Jadi 60 dibagi 5 sama dengan R dibagi 4. Nah, sekarang kita cari R-nya. Di sini 4-nya dikalikan jadi 60 dikali 4 dibagi 5 sama dengan R. 60 dikali 4 dibagi 5. 60 dibagi 5 masih bisa disederhanakan. 60 dibagi 12, maaf dibagi 5, itu 12. 5 dibagi 5 sisa 1. 12 dikali 4 dibagi 1. 12 dikali 4 dibagi 1. 12 kali 4 sama dengan 48. Jadi 60 derajat Celcius sama dengan 48 derajat Reaumur. Baru kita isi kolom yang pertama, 48. Selanjutnya kita akan mengisi kolom yang kedua. 60 derajat Celcius itu berapa derajat Fahrenheit? Kalian bisa mulai dari mana saja. Kalian boleh rubah dari 60 derajat Celcius ke Fahrenheit, atau langsung boleh dari 48 derajat Reaumur ke Fahrenheit. Misalnya di sini Miss ingin langsung ya, dari 60 derajat Celcius ke Fahrenheit. Di sini berarti kita gunakan rumus C/5 sama dengan F dikurangi suhu titik tetap bawahnya 32 dibagi skalanya 9. Ini adalah cara konversi kedua. Ya, kita gunakan yang kedua karena di sini yang kita cari adalah skala Fahrenheit-nya yang diketahui Celsius-nya. Dimasukkan nilai Celsius-nya 60 dibagi 5 sama dengan F negatif 32 dibagi 9. 60 bagi 5 sama dengan 12. F min 32 dibagi 9. Ya, kita cari nilai F-nya. Di ruas kanan ada pembagi 9. Kita harus hilangkan pembagi 9-nya ini dengan mengalihkan 9. Ya, kalau di ruas kanan dikali 9, di ruas kiri juga harus dikali 9. Jadi 9 dikali 12 sama dengan 108. Ya, 108 sama dengan, kalian perhatikan, F min 32 dikali 9. 9 bisa dicoret di sini. F min 32. Karena kita cari F di sini, maka negatif 32 ini harus dihilangkan atau dibuat menjadi 0. Dengan cara ditambahkan sesamanya, ditambah 32 juga. Kalau di ruas kanan kalian tambah 32, di ruas kiri harus ditambah 32 juga ya. 32 ditambah 108 sama dengan 140. Sama dengan F minus 32 ditambah 32 sama dengan 0. Berarti F sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Ya, baru kalian isi kolom kedua 140 derajat. Selanjutnya, kita akan isi kolom Kelvinnya ya. Di sini Miss akan rubah dari 60 derajat Celcius berapa Kelvin. Nah, di sini kita gunakan rumus C/5 sama dengan K min 273 dibagi 5. Ya, ini skalanya. Dan perhatikan, di sini ada pembagi 5 ya. C/5, 60 dibagi 5 sama dengan K yang kita cari dikurangi 273 dibagi 5. Nah, kemudian 60 dibagi 5 sama dengan 12. Sama dengan K min 273 dibagi 5. Sekarang kita hilangkan 5, pembagi 5 pada ruas kanan dengan cara mengalihkan dengan sesamanya dikali 5. Kalau di ruas kanan dikali 5, maka di ruas kiri juga dikali 5. 5 dikali 12 sama dengan 60. Di sini 5 dibagi 5 sisa 1. Ya, di sini dicoret 60 sama dengan K negatif 273. Nah, di ruas kanan ada negatif 273. Kita harus hilangkan negatif 273 supaya mendapat nilai K dengan cara menambahkan nilai sesamanya ya. Di kanan ditambah 273, di kiri juga harus ditambah 273. Ya, 273 ditambah 60 sama dengan 3. Jadi 300
273 ya. Sama dengan K dikurangi 273 ditambah 273. Ini sisa 0. Berarti K sama dengan 333 Kelvin. Ingat ya, Kelvin tidak menggunakan derajat. Sedangkan skala yang lain menggunakan derajat pada satuannya. 333. Ya, sampai di sini untuk cara nomor 1, apakah sudah jelas anak-anak? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk konversi suhu? Baik, Selin, silahkan Selin. Ini yang bagian 60 sama dengan K minus 273 itu boleh nggak minus 273-nya yang dipindah ke ruas kiri terus dijumlahin gitu? Boleh, itu cara sederhananya ya. Jadi 60 sama dengan K negatif 273. Seperti itu Selin ya? Iya. Iya. Nah ini cara sederhananya atau bahasa sederhananya bisa kalian pindah ruaskan ya. Pindah ruaskan ke ruas kiri. Di sini di ruas kanan dia nilainya negatif kan. Kalau dia pindah ruas berarti nanti nilainya menjadi positif. Begitu juga sebaliknya. Kalau di kanan dia positif, kalau kalian mau pindah ruaskan ke kiri, dia menjadi negatif. Berarti positif 273 ditambah 60 sama dengan K. Jadi 333 sama dengan K. Nilainya sama ya. Jadi cara yang ini adalah bahasa sederhananya. Sampai di sini bagaimana Selin? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Miss, sudah Tidak, jelas. sudah jelas. Ingat ya, pada satuan Kelvin tidak menggunakan derajat. Sedangkan satuan Reaumur, Celsius, Fahrenheit tetap gunakan derajat. Nah, sebelum Miss lanjutkan, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak, anak-anak? Miss, boleh diulang yang cara Celsius ke Reaumur? Cara Celsius ke Reaumur ya? Baik, sebentar Miss buatkan slide baru dulu ya. Tadi Dion menanyakan cara dari Celsius ke Reaumur, nak ya? Dion, bisa mendengar? Iya. Iya. Berarti di sini Miss akan ulangi penjelasan dari mengubah Celsius ke Reaumur ya. Di sini diketahui 60 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Reaumur. Kalian boleh gunakan salah satu rumus yang sudah Miss jelaskan. Boleh gunakan rumus dasar, boleh gunakan rumus sederhana yang kedua. Ya, kalau Miss di sini lebih mudah menggunakan rumus dasar karena sudah disederhanakan nilainya ya. Di sini C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F-32/9. Kalian perhatikan, kita ingin merubah dari Celsius ke Reaumur. Berarti kalian cukup pilih rumus yang ada komponen Celsius dan Reaumurnya. Di sini yang ada komponen Celsius dan Reaumurnya adalah C per 5 sama dengan R per 4. Jadi cukup gunakan ini saja. Ya, baru kita pindah sekarang. C per 5 sama dengan R per 4. C-nya sudah diketahui 60 derajat. C adalah suhu pada skala Celsius. Berarti 60 dibagi 5 sama dengan R. Kita tetap tulis R karena akan kita cari nilai R-nya. Dibagi 4. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi. 60 bagi 5 sama dengan 12. 12 sama dengan R dibagi 4. Ini bahasa sederhananya 4 kita pindah ruaskan ke kiri ya.
pindah ruaskan ke kiri. Di ruas kanan dia sebagai pembagi, di ruas kiri dia harus menjadi pengali. Ya. 12 dikali 4 sama dengan R. Jadi R sama dengan 12 kali 4 sama dengan 48. Ingat, sertakan satuan yang tepat, yaitu derajat Reaumur. Sampai di sini bagaimana Dion? Apakah ada yang masih kurang jelas? Sudah, Miss. Sudah. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita latihan soal? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Asa, ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Tidak, Miss. Tidak. Gus Rama, Felin, bagaimana? Sudah, Miss. Sudah. Felin, bagaimana Felin? Sudah, Miss. Sudah. Junior, bagaimana Junior? Sudah, Miss. Sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, silahkan kerjakan soal bagian nomor 2. Ya, silahkan dikerjakan bagian nomor 2 dan nomor 3. Kalian kerjakan di buku tulis atau di Word boleh, kemudian difoto, lalu dikirimkan ke LMS. Di sana sudah disediakan tempat untuk mengirimkan jawaban kalian ya. Silahkan dibuka dulu LMS-nya. Pakai cara, Miss. Pakai ya, harus menggunakan cara. Harus jelas rumusnya, satuannya juga harus jelas. Nah, anak-anak silahkan diperhatikan di sini. Di LMS-nya latihan soal konversi suhu 5 Oktober 2021. Silahkan kalian kirimkan jawaban kalian ke sini ya. Nah, untuk anak-anak yang mengerjakan di Word, silahkan rubah menjadi PDF nanti, supaya lebih mudah Miss koreksi dan Miss beri tanda di bagian mana yang salah atau benar. Untuk Selin, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Nggak usah pakai diketahui juga kan, Miss. Tidak usah. Cukup tuliskan rumus satuan yang tepat ya. Hati-hati dalam menghitungnya, Nana ya. Baik, silahkan difoto dulu soal yang ada di slide. Kerjakan nomor 2 dan 3 saja. Anak-anak, Miss koreksi ya. Jadi untuk pengerjaan nomor 2 dan nomor 3 itu harus disertakan diketahui, ditanya, rumus, dan satuan ya. Untuk nomor 2, misalnya nomor 1 ya, Miss berikan contoh diketahui ditanyanya, silakan diperhatikan dulu. Untuk nomor 1, kalian buat diketahuinya apa yang diketahui dalam soal. Di sini untuk nomor 1 yang diketahui adalah nilai C-nya. Ya, suhu pada skala Celcius yaitu 60 derajat Celcius, seperti itu.
Baru kalian buat yang ditanya. Yang ditanya adalah berapa nilai R atau suhu pada derajat Reaumur, berapa nilai F pada derajat Fahrenheit, dan berapa nilai K pada skala Kelvin. Seperti itu. Baru jawab, baru langsung gunakan rumusnya. Hitungan, baru lengkapi dengan satuan. Ya, jadi harus mengikuti alur diketahui, ditanya, jawab, rumus, hitungan, satuan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak? Yang satuan itu yang kayak apa, Miss? Satuannya itu misalnya di sini. Satuan dari Reaumur itu kan derajat Reaumur ya. Jadi itu satuannya. Jadi nanti misalnya hasilnya seperti nomor 1, 48 derajat Reaumur. Ini langsung, ini sudah jawaban beserta satuannya. Lalu kalau Fahrenheit berarti kan jawabannya sampai di sini 140 derajat Fahrenheit. Ini sudah jawaban beserta satuannya. Ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Ya, Junior ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Miss. Bisa ditulis di catatan. Soalnya jawabannya Iya. seperti itu. Iya, boleh ditulis di catatan. Kemudian nanti difoto ya, baru dikirimkan ke LMS. Ini kapan dikumpul, Miss? Sekarang ya, sebelum jam pelajaran fisika berakhir. Ada lagi, Dion? Rumusnya boleh yang sederhana nggak, Miss? Yang nggak Yang tulis semuanya, Miss. boleh. Maksudnya. Mau gunakan rumus yang sederhana boleh, mau gunakan rumus yang dasar boleh. Ya, Kaden, ada lagi? Miss, saya nggak bisa ngumpul karena saya HP-nya nggak punya PDF, sama saya komputernya PDF-nya nggak bisa dipakai. Baik, Kaden, tuliskan di buku tulis, lalu difoto dengan jelas, baru dikumpulkan ke PDF, ya, Nak ya? Saya nggak bisa buat jadi PDF, Miss. Tidak usah dirubah ke PDF, fotonya saja yang dikumpul, kalau tidak bisa. Tapi nggak bisa. Ya, Tapi ada kendala apa, Kaden? saya nggak bisa jadiin PDF, Miss. Kan biasanya saya foto terus jadiin PDF. Baik, untuk pengumpulannya, jangan dijadikan PDF kalau begitu, kan masih bisa dikumpulkan dalam bentuk foto. Kemarin coba gitu tapi nggak bisa. Bisa, silahkan Soalnya dicoba. kemarin dari waktu ulangan saya pakai HP mama, tapi sekarang mama lagi keluar. Baik, dicoba dulu ya, Kaden ya. Nanti kalau masih tidak bisa, baru hubungi Miss nanti. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Miss, Iya. itu tadi yang ditanyanya gimana itu? Baik, yang ditanya kalian perhatikan misalnya contoh nomor 1. Yang diketahui adalah nilai skala Celsiusnya, yaitu 60. Jadi yang diketahui C-nya 60 derajat Celcius. Nah, kemudian yang ditanya, kalian perhatikan, yang ditanyakan di sini R-nya berapa. Di sini kalian tulis R atau suhu dalam derajat Reaumur berapa. Lalu F-nya berapa, F sama dengan berapa. Lalu K-nya sama dengan berapa. Ya. Nah, untuk nomor 2, berarti yang ditanya C-nya berapa, K-nya berapa, dan F-nya berapa. Sampai di sini apakah sudah jelas, Nak? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak, untuk rumusnya, jadi Miss tayangkan sebentar ya, untuk yang belum sempat memfoto atau download PPT yang sudah Miss sediakan. Silahkan diperhatikan dulu ini rumusnya yang bisa kalian gunakan. Bisa gunakan rumus dasar, bisa gunakan rumus sederhana. Ya. Silahkan difoto dulu untuk rumusnya, supaya bisa Miss lanjutkan ke slide soal. Baik, langsung Miss lanjutkan ke slide soal ya. Ingat, kerjakan nomor 2 dan nomor 3 saja. 2 dan 3 saja. Mas coba tadi ke rumusnya lagi, saya belum sempat. Baik, ke rumusnya ya. Sudah? Sudah, Mas. Sudah.
Silahkan dilanjutkan pengerjaannya untuk nomor 2 dan nomor 3. Anak-anak silahkan foto dulu soalnya ya. Miss ke slide sebelumnya ya untuk menampilkan rumus bentar. Gus Rama silahkan difoto untuk rumusnya, Nak. Sudah, Miss. Sudah, baik. Miss lanjut ke slide soal ya. Ya, Miss. Makasih, Miss. Iya.
Baik, Asa, bisa mendengar suara Miss, Nak? Bisa. Nah, di sini anak-anak Asa menanyakan mengenai kenapa 60/5 sama dengan R per 4 menjadi 12 R per 4 ini ya. 60/5 itu sama dengan 60 dibagi 5. 60 bagi 5 sama dengan 12. Sama dengan R per 4 ya. Jadi 12 itu hasil dari 60 dibagi 5. Sampai ya, sudah paham Asa? Sudah, baik. Miss, yang di bawahnya rumus apa? Yang mana, Nak? Rumus yang dimaksud? Yang itu Miss, yang dijawab rumus itu yang Baik, jawab rumus hitungan satuan. Yang ini, Nak ya? iya Miss. Iya, jawab rumus hitungan itu hasilnya disertai dengan satuannya. Seperti ini misalnya, 12 kali 4 sama dengan 1, dibagi 1 sama dengan 48. Ini hasil hitungnya beserta dengan satuannya. Ya, untuk Dion apakah sudah paham? Sudah Miss. Baik. Kelly bisa mendengar suara Miss, Nak? Kelly? Kelly? Kelly bisa mendengar suara Miss? Kelly, silahkan dikerjakan untuk soal nomor 2 dan 3, Nak. Oh, Miss, saya ada pertanyaan, Miss. Iya, silahkan. Jadi saya itu ada di yang nomor 2 yang di nyari Fahrenheit-nya itu, Miss. Iya. Itu kalau kita mau kita ngubahin yang dari Reaumur ke Fahrenheit boleh nggak? Kalau bukan yang Kelvin. Boleh. Jadi nanti langsung dari Reaumur ke Fahrenheit ya? Boleh langsung di sini? Iya. Boleh. Nanti nilainya pasti sama. Dari misalnya dari Kelvin ke Fahrenheit. Pasti sama nanti nilainya ya. Di sini sudah ada yang mengumpulkan Quincy. Yang lainnya yang sudah selesai bisa langsung difoto kemudian dikumpulkan di LMS ya. Ingat dicek dulu satuan dan hasil hitungnya.
Kelly, silahkan dikerjakan nomor 2 dan nomor 3, nak ya. Anak-anak ingat dicek kembali hasil hitungnya ya. Dikerjakan di buku boleh, kemudian difoto, dikirimkan ke LMS ya Kelly ya. Atau boleh juga dikerjakan di Word, kemudian dirubah ke PDF, baru dikirim ke LMS. Anak-anak, waktu pengumpulannya 5 menit lagi ya. Silahkan diselesaikan bagi yang belum selesai.
Anak-anak yang sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Anak-anak ada yang masih banyak belum selesainya? Ada yang sudah selesai 2 soal di sini? Yang sudah selesai, coba berikan reaksinya. Kurang 2 lagi. Baik. Silahkan dikerjakan dulu. Di sini baru 3 siswa mengumpulkan, yaitu Quincy, Atarayiska, dan Vika Rossi. Anak-anak, karena di sini jam pelajaran fisika sudah berakhir dan masih ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan. Berapa siswa di sini yang belum selesai sama sekali? Yang belum selesai 1 soal? Bisa berikan reaksinya yang belum selesai? Supaya Miss tahu berapa siswa yang belum selesai di sini. Baru ada Dion, Velin, Madeline, Andrea, Kania, Wilbert, Asa. Baik, Gus Rama juga belum ya, Velin. Nah, anak-anak, karena di sini masih banyak yang masih belum selesai, jadi nanti waktu pengumpulannya Miss perpanjang sampai pukul 1 siang ya. Jadi setelah pelajaran jam 12.40 bisa kalian lanjutkan sampai jam 1 siang. Ya. Nah, ingat pengumpulannya Miss tutup sampai jam 1 siang. Jadi kalau tidak mengumpulkan sebelum jam 1 siang, berarti minggu depan Miss berikan tugas pengganti supaya tetap ada nilai. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak anak-anak untuk soal hari ini? Boleh terus share screen yang tadi, saya mau screenshot. Oh baik, silahkan di screenshot dulu ya soal dan juga caranya. Sudah semua? Sudah di screenshot, nak? Sudah, baik. Nah, anak-anak, untuk pelajaran hari ini kita tutup dulu ya, karena sudah pukul 9. Nah, untuk Quincy bisa bantu Miss pimpin doa, nak? Baik, silahkan Quincy. Teman-teman, mari kita
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menemani kita di pelajaran fisika hari ini. Semoga bentar pelajaran yang lain bisa lancar dan tidak ada kendala yang terjadi. Amin. Terima kasih Quincy. Nah, anak-anak yang sudah mengumpulkan bisa dicek kembali jawabannya. Kalau misalnya masih merasa ada yang salah, bisa dikirimkan ulang sebelum jam 1 siang ya. Sampai di sini jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss tutup pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita belajar tentang pemuaian. Ingat belajar dulu sebelum pelajaran fisika. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Yuk, silakan semua bergabung untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara Anda menghidupkan kamera ya. Dengan cara Anda menghidupkan kamera. Silakan semuanya. Yuk, Miss tunggu. Yuk, silakan semuanya. Sudah? Oke, baik. Ini ada Kania. Baik, selamat pagi anak-anak. Semangat sekali mereka semua. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kita berdua terlebih dahulu. Silakan Asa pimpin doa. Tuhan berdiri, dan Yesus sekarang kami akan belajar Tuhan kasih pelajaran yang diberikan Oke, amin. Terima kasih Asa yang sudah memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita boleh berjalan dengan baik. Tanggal 5 September Oktober ya, 2021 Miss akan presensi terlebih dahulu. Junior. Hadir, Miss. Asa. Atara. Hadir. Selin. Hadir, Miss. Dion. Hadir, Miss. Felin. Hadir, Miss. Vika. Hadir, Miss. Gideon. Hadir, Miss. Ida Bagus. Hadir, Miss. Kedan. Halo, Miss. Open kameramu Kedan. Ayo. Nah, bagusin posisi kameranya. Kedan. Yang lainnya juga perbaiki posisi kameranya. Kania. Hadir. Kelly. Kezia. Mana dia? Kezia. Ada? Ketua? Sebentar, Miss. Madeline? Ada? Hadir, Miss. Oke.
Quincy, Hadir. Quenesia, Hadir, Miss. Baron, Hadir, Miss. Wilbert. Hadir. Oke, ada yang tidak dipanggilkan namanya? Oke. Berarti yang tidak ada itu ada Kezia. Oke, baik. Asia vaksin, Miss. Oh. Bentar. Sudah izin ini kembali kelas. Oke, baik anak-anak. Oke, terima kasih Ketua kelas yang sudah menyampaikan informasinya. Oke, anak-anak, mungkin anak-anak sudah melihat hasil PTS Anda. Kelas 7 semuanya sudah Miss periksa. Ada 7B. 7B, ya begitulah. Nilai-nilainya banyak yang tuntas, banyak juga yang tidak tuntas. Tapi setidaknya di kelas ini lebih banyak yang tuntas. Tapi ada yang ngerjakan cuma 1 soal ya. Junior. Kan junior ini. Kamu ngerjainnya gimana junior? Kamu mengerjakannya seperti apa? Menurutmu itu maksimal atau belum? Mungkin nggak selesai, Miss. Untung masih tatap online ya. Masih online, kalau sempat ini. Tak suruh kerjain ulang. Man lagi ini? Vika. Gimana ngerjainnya nak? Nomor 1 itu kan dia analisis. Nomor 1 ya analisis ya? Bukan? Informasi? Kelas 7 sebentar. Oke. 1 itu adalah informasi. Yang kedua analisis struktur. Struktur itu ada 3. Judul. Lalu identifikasi, deskripsi, dan penutup. Ada 4 ya. Lalu setelah itu ada analisis teks fantasi. Ada kejadian apa? Contoh, Dion bisa masuk bertemu dengan Doni. Doni dapat memasuki ruang dimensi alfa dan manusia kera mengikutinya. Itu kan hal ajaib. Lalu penggunaan latarnya bagaimana? Latar pada teks fantasi itu ada yang hasil dari khayalan. Khayalan itu contohnya apa? Dimensi alfa dan lorong dimensi alfa. Ada juga yang bersifat nyata, yaitu laboratorium. Kamu tidak jelaskan seperti itu juga Miss kasih nilainya 1 poin. Lalu ada tokoh yang unik. Tokoh yang uniknya itu siapa? Dion. Bagaimana dia orangnya dapat mengembalikan manusia purba ke habitatnya. Lalu manusia purba, apa keahliannya, keunikannya? Mampu mengikuti Doni dan manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan kepada Doni. Hal-hal unik yang ada pada teks tersebut. Lalu yang terakhir adalah struktur, kaidah. Kaidah kebahasaan pada teks itu. Ada kata ganti. Kata ganti apa? Ada aku, mereka, kita, dan lain sebagainya. Ada keterangan. Keterangan tempat, waktu, suasana ada di sana. Konjungsi. Konjungsi temporal atau waktu. Ketika. Lalu ada kalimat langsung. Dan lain sebagainya. Kenapa itu sulit sekali ya? Ini sampai banyak yang tidak tuntas ini. Lalu Kelly. Kamu cara ngerjainnya gimana itu, Kel? Perbaiki posisi kameranya. Nggak usah takut sama Miss. Silakan sampaikan Miss, saya lupa, saya bingung, saya malas, dan lain sebagainya. Silakan jujur. Itu akan lebih baik.
Lalu ada lagi ini yang paling sedih Miss 88 ini. Siapa 8 lagi? Kedan. Sudah Miss suruh diperbaiki. Mana Kedan ini? Iya, Miss. Gimana kamu? Aduh, Miss sudah anak-anak. perbaikin kan? Sudah kamu perbaiki? Udah, saya foto. Saya sudah taruh, Miss. Oh, kamu perbaiki lagi? Iya, saya udah edit masuk. Oke, nanti misalkan cek. Nah itu yang terjadi. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat untuk anak-anak semua. Bagaimana dengan bahasa Indonesia menurut Anda semua? Saya bingung, Miss. Kemarin yang waktu coba itu bingung banget. Baca beneran, karena kan ayah mau jemput itu. Cepat-cepat kerjainnya. Yang lainnya, kalian nggak suka ya bahasa Indonesia ya? Iya, sulit menurut kalian. Kok nge-lag? Gimana? Sulit menurut anak-anak semua? Lumayan. Oke, Kedan lumayan. Velin? Ya, Miss. Nah, cobalah gimana lah rasanya kamu lihat fotomu itu. Miss sendiri pun, Miss mau diri ini supaya bisa lihat, nggak juga bisa melihat. Coba perbaiki posisi kameranya, Velin. 1, 2, 3. Ah, itu kameranya yang kok. Begitu cantik tapi kok susah sekali nunjukkan muka. Itu loh cantik loh. Kali aja ada orang yang melihat-lihat gitu, kayak Kedan. Enggak, bercanda itu. Kalian masih anak bayi loh. Oke. Gus Rama, kamu Gus Rama kayak ngintip Gus Rama. Seperti mau main game-game itu loh. Ngintip. Bagus sih Gus Rama. Gus Rama sampai Miss lihat mukanya full. Lagi. Nah, udah 1 harian ini kita pelajari cara posisi, cara duduk yang baik saat pembelajaran. Belum Gus Rama. Lalu Dion ini kok mati kameranya? Jangan lagi kembali Gus Rama, kalau Miss bilang perbaiki posisinya, jangan kau kembali lagi ke semula. Awas nanti cuman matamu aja yang kelihatan ya Gus Rama ya. Dion, pada yang izin nih. Ya, Miss. Kameranya kok nggak bisa on? Lalu ini Queen Asia. Perbaiki posisi kameranya Queen. Belum. Belum itu. Coba lihat. Setidaknya mukanya full. Seleher. Semua seleher. Cepat. 1, 2, 3. Seleher. Vika. Seleher. Gideon. Seleher. Kenapa kalian nggak mau tampil anak-anak? Hah? Kenapa malu? Tidak percaya diri. Harus dilatih mulai sekarang. Kalau nggak percaya diri harus dilatih sekarang. Nanti kamu masuk dunia perkuliahan, buatlah SD SMP kamu bisa mempertahankan itu. Masuk dunia perkuliahan, pekerjaan, nggak bisa. Kalau nggak percaya diri nggak akan masuk kemana-mana. Miss, saya buat pekerjaan sendiri, saya merintis usaha, nggak bisa juga. Karena kamu harus nawarin diri, mempromosikan suatu usaha Anda. Kalau nggak percaya diri dari sekarang, itu perlu pertanyaan dan harus dilatih. Saya bingung, kelas 7 sudah mulai malu nunjukkan mukanya. Kenapa? Sudah mulai ini. Ada yang pacaran di sini? Ada? Jangan dulu ya. Belum, Miss. Terlalu muda. Jangan dulu. Nikmati masa muda kalian, masa dewasa ini ya. Masa remaja. Dewasa, remaja kalian. Nikmati dulu. Jangan langsung pacaran. Nanti kalian ini
udah pacaran, pulsa dibelikan orang tua, itu enggak, kurang tidak baik. Tapi kalau kamu sudah punya penghasilan sendiri lalu Anda pacaran tapi pacaran yang baik, tidak apa-apa. Tapi ini masih kelas 7 ya. Udah ada 10 tahun kalian? Ada 10 tahun ya? Usia-usianya 10 tahun ya? Ya kisaran kayak gitu ya. 5 tambah 6, 11, 12 gitu ya usianya ya. Oke, baik. Anak-anak itu sekilas saja mengenai nilai-nilai PTS Anda. Karena remedial kita besok Miss sudah harus setor nilai. Jadi Miss akan setor nilai kalian. Miss akan bantu lewat keterampilan. Artinya kalian satu tentang keaktifan. Miss sudah bilang dari awal saat kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia bahwa keaktifan itu sangat penting bagi Miss. Kalian bertanya, menjawab, merespon, dan lain sebagainya itu adalah nilai tambahan. Dan Miss selalu catat siapa yang aktif dan lain sebagainya. Tapi ada tapinya. Sudah nilainya tidak bagus, tidak aktif selama pembelajaran, kalau nanti ujungnya kamu akan remedial di nilai PTS-mu, maka ya kamu harus remedial. Nanti remedialnya harus selesai pembagian rapot ya. Karena apa? Besok Miss harus sudah nyetor nilai. Nggak mungkin Miss buat lulus padahal nggak lulus, dan nggak bisa Miss bantu dari manapun. Kalau nanti contoh nilainya nilai 10 gitu kan, nilai 75. Miss mau bantu, Miss lihat keaktifannya, oke. Lalu naik nilainya berarti itu karena ada kolaborasi ya. Kalau nilai murninya silakan lihat di PTS di LMS Tunas.Daud. Itulah nilai murninya. Miss sengaja nggak naik-naikkan di sana biar Anda tahu. Anak-anak tahu nilai murni kalian. Paham? Oke, kita langsung saja ke materi kita. Kita masih pada teks prosedur. Oke, teks prosedur. Kita sudah bahas yang pertama adalah pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah untuk mencapai sebuah tujuan. Ciri-cirinya jelas, ada langkah-langkahnya, ada kalimat perintah, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu hal. Itu ada 7 jenis ciri-ciri dari teks prosedur. Lalu selanjutnya kita sudah membahas jenis-jenisnya. Ada 3 jenis: cara membuat, cara melakukan, dan cara menggunakan. Ya. Lalu setelah itu kita sudah berbicara, sudah membahas mengenai struktur. Strukturnya ada 4 ya. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah, yang ketiga itu ada alat dan bahan dulu ya. Alat dan bahan ada langkah-langkah dan penutup. Lalu berbicara tentang kaidah kebahasaan menggunakan kata perintah. Ya, ambilkan dia yang meminta supaya pembaca melakukan sesuatu hal itu adalah perintah. Cuci buah tersebut. Itu memerintahkan kita untuk bertindak, untuk membersihkan buah. Tentunya. Itu adalah kalimat perintah. Menggunakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat yang berawalan me dan ber. Tadi seperti di teman-teman kalian di kelas lain, dia bertanya, Miss, kalau dia termasuk kata perintah, lalu dia tergolong kalimat aktif, bisa enggak? Bisa. Terkadang kalimat aktif dia me tambah lah, ya, seperti me tambah kan juga, dia bisa jadi kalimat perintah. Tapi tidak semua kata perintah itu harus kalimat aktif. Ya, tidak semua. Nanti bisa kalian lihat. Contoh cuci. Cuci sayur tersebut sampai bersih.
Kata cuci memang kalimat perintah, kata perintah, tetapi dia tidak kata aktif. Oke? Paham ya? Cuci. Tapi kalau dia mencuci baru dia kata aktif. Paham? Lalu menggunakan keterangan. Ada keterangan cara, tempat, keterangan cara, alat, dan tujuan. Kemarin itu Miss sudah jelaskan itu kepada anak-anak. Semoga tidak lupa. Lalu ada kata terbatas, keterbatasan. Kriteria atau terbatas. Sampai halus. Berarti batas kita menggilingnya sampai halus. Contohnya. Itu adalah batas. Atau kriterianya sampai mendidih. Kriterianya sampai airnya mendidih. Jangan lewat dari kata mendidih gitu ya. Lalu ada namanya konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang menyatakan waktu. Selanjutnya, setelah itu, kemudian, lalu itu adalah kata-kata konjungsi. Paham? Paham anak-anak? Oke. Nah, kita sudah belajar kemarin ada tugas pembuatan menganalisis struktur ya. Struktur dari teks prosedur. Hari ini kita akan melatihan menganalisis kaidah kebahasaannya. Jadi nanti teks 1, kalimat perintahnya apa? Kata perintah. Nanti kalian analisis. Nah, silakan semuanya buka LMS Tunas Daud, lalu lihat di sana tugas analisis kaidah kebahasaan. Itu ada 2 teks prosedur, analisis satu-satu teks. Jadi teks pertama analisis kata perintah, kata aktif, keterangan cara, kata keterbatasan, lalu konjungsinya, baru teks kedua. Oke? Itu diketik, dikirim dalam bentuk PDF, dikumpul paling lambat tanggal 8. Ya, tanggal 8. Ada pertanyaan? Silakan dibuka dulu, lalu nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke Miss Tio.